Pemirsa, politisi muda Golkar, Charles Bonar Sirait mengikuti langkah sejumlah rekannya mendukung pasangan Jokowi JK di Pilpres nanti. Partai Golkar sebelumnya telah memberikan dukungan resminya kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Charles menambah panjang deret politisi dari Golkar yang mendukung Jokowi JK. Charles Bonar Sirait menyampaikan dukungannya kepada Joko Widodo Yusuf Kala dalam deklarasi Jari Tengah Ungu di Jakarta. Dalam penjelasannya, Charles menilai sosok pasangan yang diajukan oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI ini merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan sudah menunjukkan catatan kerja mereka. Dia berharap Partai Golkar menghormati pilihan kadernya yang berbeda. Karena saya melihat sebagai anak muda, saya perlu menaruh harapan saya lebih banyak kepada calon pemimpin yang bisa memberikan harapan dan mau mendengar apa yang rakyat sampaikan, tidak berjarak. Dan yang berikutnya adalah yang sering saya ucapkan beberapa kali, efisien dalam bicara, tapi banyak dalam bekerja. Saya pikir itu yang saya lihat ada di Jokowi dan JK. Charles bukanlah politisi Golkar pertama yang memberikan dukungan untuk Jokowi JK. Sebelumnya ada nama Indra Piliang, Humpida Hidayat, Fahmi Idris, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Keberadaan Kala yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar sebagai cawapres Jokowi sedikit banyak ikut mempengaruhi putusan sejumlah kader Golkar saat ini. Dalam acara deklarasi dukungan hari ini, selain Charles Bonar Sirait, terlihat juga politisi Partai Amanat Nasional Wanda Hamidah. Wanda siap menerima sanksi yang akan diberikan oleh partainya karena memilih Jokowi dan JK. Nah, ketika pengurus partai DPP PAN mempunyai kebijakan berpasangan dengan Prabowo yang saya anggap justru kontraproduktif dengan cita-cita reformasi. Intinya sih itu aja. Dukungan dari politisi partai lawan juga datang dari Ketua DPP Gerindra, Haris Indra. Keputusan Indra ini dikecam oleh petinggi partai tersebut. Meski partainya mengusung Prabowo Subianto, Indra menilai Jokowi merupakan figur yang lebih cocok untuk menduduki kursi kepresidenan. Untuk kali ini, ijtihad politik saya mengatakan bahwa Jokowi JK yang terbaik. Jadi respons dari beliau belum ada, tidak ada, ya. Tetapi buat saya tidak ada masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Partai asal para politisi muda ini telah mempersiapkan sejumlah sanksi bagi kadernya yang bersikeras mendukung Jokowi JK, mulai dari pencopotan jabatan struktural hingga pemecatan. Tim Liputan Metro TV. Keputusan mengejutkan diambil oleh Ketua DPP Gerindra, Haris Indra, yang beralih memilih mendukung pasangan Jokowi JK. Haris menolak disebut tidak loyal karena menurutnya pilihannya adalah untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Berikut adalah wawancara Indra Maulana dengan Ketua DPP Gerindra, Muhammad Haris Indra. Ya, apa yang menjadi alasan utama seorang Muhammad Haris Indra, Ketua DPP Bidang Pertahanan Partai Gerindra yang justru lebih mendukung Capres Joko Widodo daripada Prabowo Subianto? Kami akan tanyakan langsung kepada Muhammad Haris Indra yang sudah hadir di studio saat ini. Mas Haris ya, saya panggilnya Mas Haris begitu ya. Baik, yang pertama ingin kami tanyakan adalah apa yang jadi alasan Anda merasa harus menyampaikan pilihan politik Anda ini ke publik? Apa alasannya? Memilih presiden itu memilih yang terbaik, ya, bukan yang terdekat secara personal. Pak Jokowi itu sudah berbuat hal kecil ketika orang lain masih bermimpi besar. Dan saya kira sebagai tanggung jawab kita kepada Republik ini, ya, sebagai orang yang melihat bahwa ternyata Jokowi menurut saya yang terbaik, kita harus ikut menyuarakan bahwa memang Jokowi yang terbaik. Itu satu alasan mengapa saya menyuarakan itu dan terbuka untuk mengatakan Jokowi yang saya pilih. Mengingat Anda saat ini kan sebagai Ketua DPP ya, kalau tidak salah bidang pertahanan di Partai Gerindra, Ketua DPP yang aktif. Kalau memang pilihan politik atau pilihan pribadi Anda itu adalah calon yang lain misalnya, sementara Anda tetap ingin berada di Partai Gerindra, pertanyaannya Anda tidak perlu juga mengungkapkan ini ke publik. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, kenapa harus diungkapkan kepada publik? Kebenaran itu harus diungkap seberapapun pahitnya.
Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran, ya kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kita harus mengungkapkan itu kepada masyarakat, kita harus mengungkapkan itu kepada publik, kita harus mengungkapkan bahwa kebenaran itu merupakan hal yang mutlak untuk diketahui oleh masyarakat. Kebenaran tentang apa sebenarnya? Tentang yang terbaik menurut hati nurani. Ya. Menurut saya yang terbaik adalah Jokowi. Alangkah tidak etis apabila saya berdiam diri dan kemudian saya mencoblos di kotak suara. Itu malah tidak etis menurut Anda? Menurut saya tidak etis. Kenapa? Karena buat apa saya membohongi diri saya? Saya berteriak-teriak untuk mendukung seseorang yang bernama A misalnya. Ternyata pada saat di kotak suara saya memilih untuk yang coblos nomor B misalnya. Saya kira itu tidak benar juga. Jadi lebih baik kita terbuka saja. Bahwa kebenaran itu menurut saya yang terbaik adalah Pak Jokowi. Ya saya harus menyampaikan bahwa Pak Jokowi yang terbaik. Dan itu yang harus saya sampaikan. Dengan pernyataan seperti ini berarti memang Anda sudah berniat untuk meninggalkan Partai Gerindra atau bagaimana? Tidak, Partai Gerindra dua hal yang berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi Gerindra bukan Pak Prabowo bukan Gerindra. Mengapa demikian? Bukankah dia adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra? Oh iya, tapi kita ini kan Gerindra adalah suatu kumpulan ya ide dan gagasan. Ya, itulah sebab mengapa kita mendirikan Partai Gerindra untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola Republik. Nah, Pak Prabowo adalah orang yang sekarang diberikan amanah untuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Ya, bahwa beliau misalnya sekarang diberikan amanah menjadi Ketua Dewan Pembina bukan berarti beliau menjadi representatif dari Partai Gerindra. Bahwa memang Partai Gerindra diidentikan dengan Pak Prabowo itu hak dari masyarakat. Dan tetapi menurut saya, buat saya, ya Gerindra adalah milik bersama. Milik bersama milik bersama. Kami pendiri misalnya. Itu diyakini Anda seorang atau semua ada di Partai Gerindra? Saya kira banyak. Saya kira banyak. Ya, tetapi tidak ada yang mau bersuara. Ya, banyak juga bahwa memang di dalam Partai Gerindra baik yang masih aktif ya maupun yang sudah tidak aktif dalam arti misalnya sudah bukan pengurus aktif, itu banyak juga yang mengatakan bahwa ini Gerindra kami milik bersama, bukan milik seseorang, sekelompok atau segelintir. Ini milik bersama. Nah, milik bersama itu ya kami-kami, kita semua yang aktif di dalamnya, yang ikut mendirikan dari awal. Oke, Anda artinya dengan memilih calon yang bukan diusung oleh Partai Gerindra, tapi Anda sendiri tetap berada, keinginan hati Anda tetap berada di Partai Gerindra karena berbeda begitu. Iya. Setuju nggak kalau Anda kemudian ini disebut tidak taat asas, tidak loyal dalam berorganisasi atau berpartai? Mas, ya, tidak loyal itu ada hubungannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu berhubungan dengan apa? Bagi saya kesetiaan itu bukan pada individu. Kesetiaan itu pada ide, pada cita-cita, pada sesuatu yang luhur, pada sesuatu yang agung. Apa itu? Yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bermartabat. Dan menurut saya, ya, yang mampu mewujudkan itu adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo, ya, orang yang saya hormati, beliau pimpinan partai kami, ya, mengajarkan kepada kami untuk kita setia, loyal pada merah putih, setia, loyal kepada Republik Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari kesetiaan saya pada merah putih, pada Republik Indonesia yang selama ini beliau ajarkan. Beliau mengajarkan untuk tidak fanatis buta pada satu rezim. Tidak fanatis buta pada satu rezim. Tidak fanatis buta pada rezim. Kita harus setia pada Republik ini. Ini Republik didirikan melalui darah dan air mata. Kita harus teruskan itu. Dan menurut saya, ya, perbedaan dalam memilih pemimpin, misalnya ada yang memilih misalnya Pak Prabowo, ya itu hak. Ya, merasa Pak Prabowo itu mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan adil. Bagi saya yang mampu itu ya Pak Jokowi. Kalau saya mengkhianati Republik ini, saya mengkhianati merah putih, saya baru dikatakan tidak loyal. Tetapi selama tujuannya adalah untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat, mohon jangan menggunakan kata tidak loyal. Tidak loyal. Mohon kalau tidak taat azas, misalnya azas di partai menyatakan mengusung calon yang bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Mas, ya, taat azas itu seperti ini. Anda dihadapkan pada pilihan untuk mendukung Republik, ya, loyalitas kita kepada negara. Undang-undang itu katanya, yang saya tahu bisa jadi salah, itu kalau ada undang-undang di atas bertabrakan atau bertentangan dengan undang-undang di bawahnya, itu harus mengikuti undang-undang di atasnya. Nah, bagi saya, ya, tujuan Republik ini lebih luas. Ya, lebih bermakna, lebih bermartabat,
Dan itu yang harus kita dukung, daripada hanya sekedar taat azas. Bahwa barangkali ada kekeliruan, misalnya, bahwa saya ternyata misalnya melanggar azas yang dimaksud tadi, ya saya siap untuk menerima konsekuensi itu. Siap menerima konsekuensi, Siap, karena, tetapi bukan Anda berniat sendiri untuk mundur, karena menurut Anda yakin ini berbeda tentang Gerindra dan sosok Prabowo Saya Subianto. tidak akan mundur dari Partai Gerindra, ini kami ikut dirikan bersama-sama, ya. Saya ini kalau ikut mendirikan ada buktinya saya. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda bagaimana buktinya Anda ikut mendirikan Partai Gerindra, mewujudkan bentuk loyalitas Anda. Karena juga ada pertanyaan seperti ini. Anda disebut hanya salah satu dari jutaan kader dari Partai Gerindra yang mengundurkan diri, dan mereka menyatakan tidak berpengaruh apa-apa seorang Haris Indra. Benarkah hanya seorang Haris Indra? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih juga bersama dengan seorang Muhammad Haris Indra, Ketua DPP Partai Gerindra yang ternyata menentukan pilihannya kepada Capres Joko Widodo dibandingkan memilih sosok Prabowo Subianto. Tadi kita sudah banyak bicara, tetapi kemudian ketika mulai ada respon dari Partai Gerindra yang menyebut seorang Haris Indra ini kan hanya satu dari sekian juta kader Partai Gerindra yang kemudian memilih berbeda. Artinya tidak berpengaruh seorang Haris Indra ini. Tapi Anda yang berada di dalam sendiri merasa apakah memang cuma Anda yang berbeda pendapat atau ada beberapa orang lagi yang lain? Itu pernyataan Pak Hashim. Saya baca pernyataan itu. Perlu saya sampaikan, Pak Hashim itu orang baik. Saya kenal beliau baik, beliau orang baik. Beliau adalah salah satu pimpinan partai kami. Jadi apa yang beliau sampaikan merupakan hak beliau. Tetapi sampai hari ini ya kita lihat sebenarnya saya dapat beberapa SMS, saya dapat beberapa BBM, isinya mendukung. Isinya mendukung, ya benar Riz, memang saya juga. Isinya mendukung itu mendukung apa maksudnya? Ya, Jokowi mendukung JK. langkah Anda? Ya, mendukung Jokowi JK. Sebenarnya? Ya, ada juga. Beberapa yang lain? Banyak. Mereka merasa ini kan hati nurani ya, nggak bisa dibohongi gitu loh. Tetapi bahwa mereka tidak terbuka ya tentu ada alasan masing-masing. Buat saya hasil survei misalnya Saiful Mujani Research Center ya tanggal 6 Mei 2014 itu 16% dari pemilih Gerindra itu memilih Jokowi JK. Jadi yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan survei, adalah hasil survei. Ya, itu kan karya intelektual ya, tidak mungkin berdusta. Apa yang menyebabkan mereka tidak berani bersuara seperti Anda misalnya? Ya, saya tidak tahu ya. Saya tidak mau mengklaim orang lain mengapa tidak berani. Yang jelas ya, saya bilang sama teman-teman kalau Anda tidak mau terbuka mendukung Jokowi JK, tidak ada masalah. Yang penting di kotak suara nanti Anda coblos nomor 2. Insya Allah katanya begitu saya bilang. Maksud Anda sudah mengajak begitu bahkan ya? Oleh saya katakan begitu. Karena saya sesuai hati nuraninya sesuai hati nurani. Karena kan calon hanya 2. Kalau misalnya ada calon yang lain ya berarti Anda dengan menyatakan ini tidak takut disebut menggembosi? Enggak. Kekuatan kalau menggembosi itu ya berarti kan saya membuat black campaign ya. Saya misalnya mengatakan Pak Prabowo ini begini. Enggak. Coba Anda lihat pernyataan-pernyataan saya, ada enggak yang saya bicara tentang Pak Prabowo? Enggak ada. Wartawan tanya saya selalu menghindari pendapat saya tentang pribadi Pak Prabowo. Saya bicara tentang hati nurani saya untuk memilih Pak Jokowi. Pak Prabowo adalah pimpinan saya, beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Ya, dan tentu kita tidak bisa untuk mencari-cari kesalahan beliau gitu. Ini yang muncul jadi pertanyaan publik juga. Biasanya politisi-politisi yang melakukan pilihan berbeda dengan apa yang diusung partainya ini biasanya orang yang baru datang di partai. Anda mungkin juga orang baru datang di Partai Gerindra sehingga melakukan ini? Itu tidak mungkin ya. Kalau saya baru datang, ya buat apa saya melakukan perlawanan? Justru kalau saya baru datang seharusnya saya harus yang paling depan menunjukkan ya kelihatan untuk lebih militan barangkali. Saya ini ya saya mungkin harus tunjukkan. Boleh. Saya ini kartu anggota saya. Ini kartu anggota ya? Ini kartu anggota saya. Anda mau menunjukkan apa dengan kartu anggota? Saya di sini, ini nomor kartu anggota saya 0001. Di sini 001. Jadi itu artinya Anda yang pertama. Saya yang pertama. Gitu loh. Jadi saya bukan anak kos baru datang gitu. Bukan. Kalau anak kos itu kan baru-baru setelah rumahnya jadi. Saya ikut di dalamnya sebelum rumah itu jadi. Masih berupa peta, masih berupa gambar gitu loh. Tapi saat itu Anda masih meyakini bahwa Prabowo Subianto bisa menjadi seorang calon presiden atau menjadi presiden? Mas, saya sampaikan kepada teman-teman, ya, orang mengatakan mana saya, Laris, kenapa kamu dukung Prabowo? Saya dukung Pak Prabowo apabila lawannya bukan Jokowi. Misalnya, kalau Pak Prabowo lawan Pak Abu Rizal Bakri, saya pilih Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang terbaik.
Kalau Pak Prabowo lawan Pak Hatta Rajasa, saya pilih Pak Prabowo. Tapi kali ini ya Pak Prabowo lawan Pak Jokowi. Ya, di mata saya yang terbaik itu ya Pak Jokowi. Jadi memilih pemimpin itu adalah yang terbaik, bukan yang terdekat secara personal. Kemarin di salah satu televisi swasta itu ada Indonesian Idol gitu. Ya, saya juga vote gitu. Saya pilih yang terbaik. Masa untuk Indonesian Idol saja kita pilih yang terbaik? Presiden Indonesian Idol kita sebenarnya ya? Oh iya dong. Indonesian Idol yang sebenarnya adalah Presiden Republik Indonesia dan itu mesti yang terbaik. Sekarang yang ingin kemudian saya tanyakan baru masuk seperti ini. Apa yang Anda lihat dari sosok Jokowi sehingga Anda harus memilih sosok Jokowi ini dibandingkan sosok yang diusung oleh partai Anda, Prabowo Subianto? Mas, saya tidak kenal Jokowi. Tidak kenal saya. Sampai hari ini saya hanya bertemu 1 kali. Ya, nggak pernah. Kalau Mas ini saya hadap-hadapan sama beliau barangkali hanya 1-3 menit jumpa begitu. Jadi awalnya itu saya ingat 7 harian Pak Taufik Kimas almarhum, Ketua MPR meninggal, itu kan ada tahlilan di Tauku Umar. Saya diajak Pak Fadlizon, saya diajak Pak Muzani, Wakil Ketua Umum dan Sekjen Partai, keduanya adalah kakak-kakak saya, orang-orang baik itu mengajak saya ke Tauku Umar. Karena beliau sering warawiri di televisi, ya Sapam buka untuk pintu masuk ke dalam. Karena saya bukan orang terkenal, saya di teras. Saya berdiri, saya masih ingat betul, saya berdiri di antara banyak orang itu yang duduk. Lalu kemudian ada seorang kurus, berbaju putih, saya masih ingat celananya juga celana hitam seperti yang saya gunakan sekarang, itu menarik lengan saya, kemudian memberikan tempat duduk yang sempat diduduki sama dia. Ayo mas duduk, sini duduk sama saya. Duduk. Saya lihat ini kan gubernur DKI. Terus dia bilang, ayo mas duduk. Saya bilang, jangan Pak Gub, jangan. Saya bilang, lebih baik Pak Gub saja. Enggak, saya sudah duduk. Ayo enggak apa-apa, silakan duduk. Itu yang membuat perasaan saya kan, terenyuh gitu loh. Ini pemimpin yang melayani. Tidak hanya mau dilayani. Ini pemimpin yang mendengar. Tidak hanya mau didengar. Dan ini pemimpin berhasil menyentuh hati saya. Ini yang membuat saya kemudian kepo. Kalau bahasa orang anak-anak muda, penasaran, ingin tahu. Saya penasaran, ini siapa ini orang? Dan tentu saya merasa bahwa orang ini orang baik gitu. Dan ketika bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih orang baik, buat saya adalah kewajiban saya untuk mengkampanyekan orang baik. Sampai hari ini saya belum ketemu Pak Jokowi. Nggak mau juga kalau ketemu. Kenapa? Buat saya nanti dianggap, ini ada kepentingan. Ada kepentingan, nggak ada. Saya nggak pernah ketemu dia, baik sebelum. Jadi murid datang dari hati nurani. Hati nurani saya, tapi bukan hati nurani yang itu ya. Bukan partai hati nurani. Nah, kemudian kalau Anda sudah sadar dengan pilihan Anda, tentu yang ingin kita tanyakan adalah, siapkah Anda menerima konsekuensi itu dari petinggi-petinggi partai Anda misalnya? Oh siap. Pilihan politik itu kan pilihan mas. Pilihan itu ada konsekuensinya. Siap saja. Saya bismillahirrohmanirrohim, ijtihad politik saya memilih Jokowi JK dan saya siap menerima apapun konsekuensinya. Jadi buat saya itu tidak penting lah kalau misalnya ada orang, wah Riz kamu dikasih jabatan. Kalau kamu mendukung orang karena dikasih jabatan, jangan kamu samakan diri kamu dengan diri saya. Saya tidak dikasih apa-apa. Yang saya berikan untuk diri saya adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Keberanian untuk menyuarakan apa isi hati saya. Itu saja. Tidak ada yang berani berbeda begitu ya? Bukan berani berbeda. Bukan sekedar berani tapi berbeda. Memang tapi berani menyuarakan apa isi hati saya. Itu saja. Mas, kalau hati yang disentuh saya kira tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menutup itu semua. Kalau sudah hati loh. Dan Jokowi mampu menyentuh hati saya. Barangkali dia sudah lupa pernah memberikan kursi pada saya, tapi saya masih ingat dia. Saya masih ingat. Baik, terima kasih Mas Muhammad Haris Indra telah bergabung bersama kami.